dulu beta jauh dari Yesus, sempurna beta mau kenal Dia. Saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami oleh Roh Kudus-Mu yang akan mengajarkan kepada kami maksud-maksud firman-Mu dan memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak firman-Mu, melakukan kehendak firman-Mu dan hidup dalam kekuatan bersama-sama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu kepada firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam kesempatan hari ini, Majelis Sinode menetapkan tema untuk kita adalah mengendalikan ketakutan dalam percaya pada Allah. Pembacaannya terambil dari surat 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-18. 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-18. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita baginya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengurniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiphorus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom buat kita semua. Saudara-saudara, saya ingin bertanya, apakah sementara ini saudara dalam keadaan baik-baik saja kah? Mungkin saudara sehat, tapi mungkin sebagian saudara sakit. Mungkin saudara gelisah, mungkin saudara putus asa.
Mungkin saudara berada dalam hal-hal yang membuat saudara dan saya sementara ini, jujur atau tidak jujur, kita sementara ada di dalam ketakutan. Di tengah-tengah pandemi ini saudara, ketakutan itu sepertinya begitu nyata, ada di dalam kita, ada di sekitar kita. Lalu saudara-saudara, nats pembimbing tadi yang saya bacakan untuk kita menurut 2 Timotius pasal 1 ayat 3 ayat 7, dia kasih tahu bahwa roh yang di dalam kita itu memberikan kepada kita kekuatan, bukan ketakutan. Yang ada di dalam kita itu sangat kuat, memberikan kepada kita kekuatan, bukan ketakutan. Jadi pada waktu ketakutan kita lebih besar dari roh yang tinggal di dalam kita, sementara ini sesungguhnya kita tidak seutuhnya menaruh pengharapan kita itu kepada Tuhan. Saudara, saya tahu permasalahannya, saya tahu masalahnya, kita sama-sama tahu masalahnya. Kenapa kita tahu bahwa roh yang di dalam kita begitu kuat memberikan kepada kita kekuatan, tetapi kadang-kadang ketakutan itu lebih besar? Jawabannya saudara-saudara, karena mungkin hari ini kita sementara melihat masalah. Sementara ini kita sakit. Sementara ini kita melihat sejumlah orang telah berjatuhan di mana-mana dalam usaha, kehidupan, dalam berbagai-bagai hal. Itu membuat kita mulai ketakutan. Berita yang kita dengar di mana-mana, informasi-informasi yang kita dapatkan hanya ada di sekitar hal-hal yang berkaitan dengan penambahan jumlah yang meninggal, penyebaran yang makin tidak terkendali dari COVID ini, makin membuat ketakutan itu nyata di sekitar kita. Syukur kepada Tuhan Allah bahwa hari ini kita semua diperdengarkan berita firman Tuhan yang menolong kita untuk mengendalikan ketakutan itu, supaya dalam percaya kepada Allah kita tahu bahwa Tuhan tidak melepaskan kita sendiri. Saudara, pembacaan hari ini 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 18 ingin menggambarkan sesuatu yang kira-kira begini. Timotius muda ini, anak rohani dari Paulus, dia harus melayani di Efesus di masa mudanya ini, tetapi dalam situasi yang tidak gampang, yang tidak enak. Kenapa? Kan dia akan berhadapan dengan banyak sekali pengajar-pengajar sesat dan penyusup-penyusup dalam jemaat yang mengancam jemaat. Saya kira sebagai manusia normal, dia pun sementara sadar bahwa dia berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan orang-orang lain yang tidak mau sejalan dengan dia. Dalam kondisi tertentu, saudara-saudara, jemaat di Efesus sementara mengalami kemerosotan iman dan kemerosotan kualitas hidup mereka. Saudara-saudara, bukankah ini hal yang kemudian membuat Timotius bisa saja putus asa? Bisa saja dia melarikan diri dari pelayanan itu. Bisa saja dia berpikir kembali untuk tidak mau melaksanakan tanggung jawabnya di sana. Apalagi persoalan ini bukan persoalan yang gampang bagi dia. Saudara-saudara, Paulus menulis surat ini untuk memberikan semangat dan memberikan penguatan kepada Timotius untuk terus menjalankan tanggung jawabnya, bukan karena tidak ada masalah sama sekali, bukan karena tanpa hal, bukan karena jalan itu lurus mulus, bukan. Ada persoalan, ada ketakutan, ada berbagai-bagai ancaman. Tetapi surat ini mau supaya Efesus, tempat di mana Timotius melayani, dia akan tetap ada di situ, melayani Tuhan melalui jemaat di situ dalam situasi seperti apapun. Kenapa? Karena dia pemimpin jemaat di situ. Dia harus tampil di situ untuk meyakinkan jemaat akan iman kepada Tuhan, dan imannya sekarang dipertaruhkan di situ. Mungkin ada ketakutan, tetapi dia tidak boleh melarikan diri dari tengah-tengah jemaat.
Sesama orang percaya sekarang, terlepas dari antara Paulus dan Timotius itu adalah bapak rohani dan anak rohani, tetapi sama-sama orang percaya sekarang memberikan penguatan yang seorang terhadap yang lain, supaya terus bertahan dalam situasi-situasi yang paling buruk sekalipun. Sekali lagi, jangan meninggalkan medan pertempuran itu. Saudara-saudara, lantas Paulus mengingatkan kepada Timotius beberapa hal ini untuk kita renungkan bersama-sama, saudara-saudara, untuk kita memahami bahwa memang betul ketakutan itu ada, situasi sukar sulit itu ada, tetapi bisa dikendalikan kalau kita menaruh percaya kita kepada Tuhan Allah, dan kita perlu melakukan apa yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, dalam masa kemerosotan diperlukan hati yang murni untuk melayani, sebab Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, bukan ketakutan. Itu dulu, saya ulangi, di dalam masa kemerosotan ini diperlukan hati yang murni untuk melayani, sebab Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, bukan ketakutan. Hati yang murni untuk melayani. Atau kalau saya pakai bahasa lain, saya ingin menyampaikan begini. Jadi dalam pelayanan ini, kalau hatinya tidak murni, akan terseleksi dengan sendirinya, akan lari dengan sendirinya. Kalau situasinya makin merosot, makin rumit, makin susah, akan lari dengan sendirinya. Paulus mengingatkan supaya milikilah hati, punyailah hati yang penuh dengan kemurnian untuk melayani Tuhan, dan itu yang akan membuat dia tetap akan berdiri di situ, karena dia tahu bahwa Tuhan tidak membiarkannya sendiri. Saudara, renungkan sedikit, apakah kita masih punya hati yang murni kepada Tuhan? Ini saat dimana pemurnian itu ada, sehingga bagi banyak hati yang tidak murni untuk melayani akan tersingkir dengan sendirinya. Mereka yang murni, mereka yang tulus, mereka yang berdiri pada jalan Tuhan akan terus berdiri sampai kapan Tuhan berkenan dalam hidupnya. Dari hati yang murni itu, saudara-saudara, kekuatan itu ada, bukan ketakutan. Kekuatan untuk terus berdiri karena Tuhan dan bukan karena diri kita, bukan karena siapapun. Tidak ada manusia yang bisa lagi diandalkan di tengah-tengah kemerosotan itu selain hanya kepada Tuhan kita berharap. Saudara-saudara, kekuatan seperti apa yang dimaksudkan itu, saudara? Kekuatan yang dimaksudkan itu, kalau kita baca pembacaan tadi mengisyaratkan, saudara-saudara, kekuatan itu mengacu kepada tekad. Sebuah tekad yang kuat, tekad yang semula pernah kita buat, yang pernah Timotius buat. Tekad itu adalah kekuatan itu, yang akan terus membawa Timotius, yang akan terus membawa kita dalam pelayanan ini, dalam perjalanan ini, dalam tekad. Saya mau tanya saudara, dalam percaya kita kepada Tuhan, apa tekad kita? Apa yang menjadi tekad kita dalam situasi penuh kemerosotan, penuh ketakutan, penuh kegalauan seperti ini? Apa tekad kita? Melarikan diri kah? Tapi mau kemana? Hanya kepada Tuhan. Kekuatan itu mengacu kepada tekad kita. Dia menyebutkan 3, kekuatan, kasih, dan disiplin. Kalau kekuatan itu mengacu kepada tekad, saudara-saudara, kasih itu mengacu kepada emosi kita. Kekuatan mengacu kepada tekad, kasih itu mengacu kepada emosi kita. Relasi emosional, kepada kecintaan akan pelayanan itu, kepada tempat, pada segala sesuatu yang menjadi bagian dari pelayanan itu.
sementara kedisiplinan mengacu kepada pikiran kita. Pikiran yang berkenan kepada Tuhan Allah, pikiran yang membawa kita untuk terus bertahan, beradaptasi, mengandalkan Tuhan, beribadah, dan seterusnya. Saudara lihat sekarang bahwa ternyata kekuatan kasih dan disiplin, tekad, emosi, dan pikiran itu telah menolong Timotius untuk terus berada di situ. Bukan karena dia manusia yang telah mati ketakutannya, tidak. Tetapi dalam semangat itu yang mengacu pada tekad, kasih, dan pikiran yang penuh dengan disiplin itu, dia mau untuk terus melayani Tuhan. Apapun yang terjadi. Saudara-saudara, itu semua tidak bisa berdiri sendiri. Karena di dalam tulisan, dalam pembacaan tadi kemudian mengisyaratkan sejumlah hal yang lebih di situ. Itu semua dibangun tidak di atas nama lain, tidak di atas dasar lain, tetapi itu semua dibangun di atas percaya kepada Injil keselamatan. Jadi tadi kekuatan, kasih, ketertiban itu dibangun di atas dasar yang disebutkan dengan nama Injil keselamatan. Kenapa dasar ini menjadi penting untuk berdirinya kekuatan pada tekad, kasih pada emosi, dan kedisiplinan pada pikiran itu, saudara-saudara? Karena Injil keselamatan itu memberikan kekuatan, memberikan kehidupan, dan memberikan anugerah. Injil keselamatan itu memberikan kekuatan. Injil keselamatan itu memberikan kehidupan. Injil keselamatan itu memberikan anugerah buat kita. Di tengah-tengah situasi seperti ini, saudara, apa yang kita cari, saudara? Coba renungkanlah sedikit untuk kita menemukan jawaban-jawaban dari pencarian kita selama ini. Semua akan mengerucut kepada Injil keselamatan, kekuatan yang dari Tuhan, kehidupan yang dari Tuhan, dan anugerah yang dari Tuhan. Sudah tidak ada lain lagi yang dikejar oleh bangsa-bangsa dunia. Apalagi situasinya sukar sulit seperti hari ini, di tengah-tengah berbagai-bagai kemerosotan hidup dan keterbatasan oleh karena pandemi COVID ini, apalagi yang kita cari? Saya ingin menegaskan kembali Injil keselamatan yang memberikan kekuatan kepada saya dan saudara, memberikan kehidupan dan memberikan anugerah. Hanya itu, saudara. Supaya apa? Supaya dengan Injil keselamatan itu kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya sendiri. Percayalah kepada Tuhan. Ajaklah semua orang percaya kepada Tuhan. Bawalah semua orang untuk percaya kepada Tuhan, apapun situasinya. Saudara mau kaya, silahkan. Saudara mau miskin, silahkan. Saudara mau sakit, silakan. Mau sehat, silakan. Sementara sukses, silakan. Atau sementara gagal, silakan. Tapi satu hal yang mesti ada: percayalah kepada Tuhan. Sebab semua akan sia-sia kalau kita tidak percaya kepada Tuhan. Dalam percaya kepada Tuhan itu, saudara-saudara, Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya ia harus memegang teguh contoh ajaran sehat yang telah diberikan Paulus kepada Timotius. Dia percaya kepada Tuhan, memegang teguh contoh dari ajaran-ajaran sehat. Dia tidak boleh kendor imannya kepada Tuhan, dan dia tidak boleh kendor di dalam kasih. Pegang ajaran yang sehat, tidak boleh kendor iman, dan tidak boleh kendor kasih. Kalau sudah ada itu, saudara-saudara, ajaran sehat, iman teguh tidak kendor, kasih tetap ada, ya pasti hidup dalam kekuatan, bukan ketakutan.
Biasa orang yang tidak ada kasih itu yang dia lebih memilih mati. Biasanya orang yang sudah tidak ada iman itu yang mencari-cari jawaban atas persoalannya sendiri, dan dia tidak tahu apa yang dia cari itu benar atau salah, jalan itu pas atau tidak pas. Karena itu hal ini menjadi penting, saudara-saudara. Kesimpulan sementara dari itu semua, saudara-saudara, bahwa hal-hal ini akan mendatangkan keberanian untuk terus ada dalam situasi seperti apapun. Percaya kepada Tuhan, tetap melakukan kasih, dan penuh iman kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, tema kita adalah mengendalikan ketakutan dalam percaya kepada Allah. Saya mencatat 1-2 hal ini untuk kemudian menjadi bagian kita memberi jawab terhadap tema ini, dan biar ini akan menolong kita membangun hidup kita terus sampai Tuhan berkenan dalam hidup kita. 1, tadi kalau kita bicara tentang percaya pada Tuhan dalam semua hal yang sudah digambarkan itu, kita diminta supaya tetap percaya diri. Percaya diri. Orang itu kalau tidak percaya diri, maka akan cenderung pada 2 hal. Kalau sudah tidak percaya diri, berarti kalau dia tidak percaya diri, berarti 1, pasti paksa diri. Yang kedua, kalau bukan paksa diri, berarti kan dia krisis sekali percaya diri, mau tampil saja nanti agak susah. Mau disuruh melakukan apapun pasti tidak bisa. Semua pasti tidak bisa. Itu seperti dia hanya berdiri di belakang kain pintu kok. Cek saja begitu. Yang tidak percaya diri. Percaya kepada Tuhan itu memungkinkan kita percaya diri. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah menjadi lawan kita? Percaya kepada Tuhan itu yang membuat kita yakin bahwa kita perlu melakukan apa yang kita lakukan, nanti Tuhan melakukan apa yang perlu Tuhan lakukan buat kita. Kita percaya diri bahwa ternyata kehidupan kita itu Tuhan menentukan bagi kita. Dalam percaya diri itu kita sadar betul-betul hari ini bahwa bahkan sampai kematian sekalipun itu Tuhan atur. Saudara-saudara, kadang-kadang dalam ketakutan kita yang besar terhadap COVID ini, kita mulai geser seolah-olah kematian itu sudah diatur oleh COVID, sudah tidak lagi diatur oleh Tuhan. Kita mulai ragu-ragu percaya kepada Tuhan. Dan hari ini firman menolong kita untuk sadar dalam percaya kepada Tuhan, mesti kita percaya diri. Tuhan mampu melakukan apapun. Saudara, mari kita membangun percaya diri itu sungguh. Kalau tidak, kita nanti paksa diri saja untuk bertahan beberapa saat, kemudian melarikan diri. Mari kita terus membangun percaya diri. Kedua, saudara-saudara, mengikuti jejak yang telah ditinggalkan di dalam keluarga. Paulus bilang kepada Timotius, sekedar menceritakan kembali keluarga daripada Timotius, nenek Lois dan ibu Eunike. Mereka orang beriman. Tradisi iman dalam keluarga ini cukup baik. Paulus minta supaya Timotius ikut jejak itu. Jangan kasih tinggal itu. Kalau engkau sudah percaya diri karena percaya kepada Tuhan tadi, maka engkau harus belajar untuk memelihara tradisi-tradisi kehidupan iman yang baik di dalam keluarga-keluarga. Jadikan kehidupan iman di tengah-tengah keluarga kita itu menjadi kehidupan yang berkualitas, yang berguna, yang bermanfaat, yang tidak merosot, tetapi makin hari makin tinggi, makin naik, makin tinggi, makin naik untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, bukankah kita semua ini toh pada akhirnya akan kembali dan akan memulai dari rumah?
Segala sesuatu sekarang di rumah. Dulu mungkin kita punya banyak waktu, lebih banyak ada di luar rumah. Sekarang kita lebih banyak ada di rumah. Mari kita renungkan sedikit saudara-saudara, apa yang sementara kita bangun dalam tradisi iman di tengah-tengah keluarga kita. Ibadah-ibadah di dalam rumah tangga masih ada kah? Para suami masih ajak istri dan anak-anak beribadah kah? Anak-anak masih bisa ikut ibadah dengan senyum kok, atau karena mereka punya game disuruh berhenti sedikit ini yang mereka marah kok, duduk muka asam ikut. Kalau kita mulai menyanyi 2 lagu ini udah mulai marah-marah ini. Itu tidak bangun, itu tidak terbangun dengan baik sebuah tradisi iman yang baik di situ. Karena ini hal akan mengokohkan kembali percaya kita dan mengendalikan ketakutan kita. Keluarga, kualitas relasi kita di tengah-tengah keluarga sudah sejauh apakah hari ini? Saudara mungkin jaga jarak dengan orang lain, tapi dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, saudara tidak pernah untuk menjaga jarak dengan keluarga, toh? Istri, suami, anak-anak, orang tua. Kalau dalam kondisi baik, lantas saudara jaga jarak dengan mereka, itu saudara, sesungguhnya ada yang terputus di situ. Ada yang terputus di situ. Saudara mungkin sementara ketakutan akan sesuatu. Suami-suami yang cenderung jaga jarak dari istri itu pasti ada takut sesuatu itu. Istri-istri yang ada jaga jarak dari suami itu jangan sampai dia takut sesuatu itu. Jadi duduk dekat-dekat saja, tidak apa-apa. Kasih HP kok ibu pegang. Begitupun sebaliknya. Ini dong kunci mati kok. Lama-lama dong bisa bakalai gara-gara hanya pola di HP saja itu. Ketiga, saudara-saudara, Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk memahami jabatan pelayanan sebagai hak istimewa, tanggung jawab, dan kehormatan. Jabatan pelayanan oleh penumpangan tangan itu yang dilakukan oleh Paulus kepada Timotius, dia ingatkan kembali itu kehormatan, itu hak istimewa, itu adalah sebuah tanggung jawab yang semua itu pada akhirnya yang akan memberi penilaian itu adalah Tuhan Allah dan bukan manusia. Yang akan memberi penilaian itu Tuhan Allah, karena Dia yang memberikan hak istimewa itu, Dia yang memberikan tanggung jawab itu, Dia yang memberikan kehormatan itu kepadamu, kepada saya, kepada kita semua, supaya kita tahu bahwa ternyata dalam percaya kepada Allah dan melaksanakan tanggung jawab pelayanan dalam hak istimewa dan kehormatan ini, kita sementara ada di jalan Tuhan. Ini tanpa kemunafikan, kan tadi saya mulai dari kemurnian hati, dari ketulusan hati. Lalu kalau itu dijalankan dengan penuh tanggung jawab, tahu bahwa ini sebuah kehormatan besar. Betapa Allah dekat sekali dengan orang-orang yang punya hati dan punya kerja seperti itu. Dan bagian terakhir, bagian yang keempat, saudara-saudara, melayani Allah sebagai bagian dari sebuah ibadah. Melayani Tuhan Allah sebagai bagian dari sebuah ibadah. Kenapa? Karena hal-hal tadi yang diingatkan oleh Paulus kepada Timotius, dia akan berujung kepada melayani Tuhan Allah sebagai bagian dari sebuah ibadah, sebuah penyembahan kepada Tuhan Allah. Itu yang membawa sukacita tersendiri. Itu yang membuat kita tetap ada dalam pengendalian yang benar akan ketakutan kita. Kan kita tahu bahwa kita sementara ada dalam ibadah kepada Tuhan. Dalam hidup kita, di rumah kah, di tempat kita bekerja, atau dimanapun, ibadah itu kan perbuatan sebagai tanda bakti kita, yang menunjukkan relasi kita dengan Tuhan Allah, relasi kita dengan kerja, relasi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Itu yang menjadi luar biasa. Siapakah di antara kita
yang mau tetap ada di dalam situasi-situasi yang penuh dengan ketakutan. Semua orang tidak mau dalam situasi itu, tapi bagaimana sekarang melepaskan hal itu? Percayalah kepada Tuhan Allah, melayani Dia sebagai bagian dari sebuah ibadah, memahami bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita itu sebuah kehormatan, sebuah tanggung jawab, dan sebuah hak istimewa atas kita. Dalam percaya kepada Tuhan itulah percaya diri itu muncul, dan kita tahu bahwa kita pasti selamat di dalam Tuhan. Yakinkan itu pada diri kita, yakinkan itu pada orang lain, pada siapapun yang bisa kita temui hari-hari ini. Saudara, harus ada yang membedakan antara mereka yang percaya pada Tuhan dan mereka yang tidak percaya pada Tuhan. Kalau kita sama-sama manusia ada rasa takut, lalu bagaimana orang-orang yang percaya kepada Tuhan menyikapi rasa takutnya? Itu harus berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ketika dia bersikap dalam rasa takut. Dan hari ini sesuai tema, mereka yang percaya kepada Tuhan dan ada rasa takut, dia mesti mengendalikan ketakutan itu dengan percaya kepada Tuhan, datang untuk melayani Tuhan sebagai sebuah ibadah. Dia memahami bahwa kehidupan dalam pelayanan itu adalah sebuah jabatan yang istimewa, hak yang Tuhan kasih secara istimewa. Itu adalah sebuah tanggung jawab, kehormatan. Dia bangun itu semua mulai dari keluarga. Dia membangun kepercayaan diri dan percaya pada Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini apapun terjadi dia percaya Tuhan tetap akan menyertainya. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan hari ini. Kami renungkan firman-Mu untuk kami sadar bahwa situasi-situasi rumit yang dialami oleh Timotius itu tidak menjadi alasan untuk dia meninggalkan pelayanan, untuk dia meninggalkan iman kepada Tuhan, tetapi supaya dia lebih lagi memahami tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya, dan itu membawa dia kepada kebahagiaan karena Tuhan tidak meninggalkannya. Tolong Tuhan patrikan itu semua dalam hidup kami, supaya kami pakai dalam perjalanan hidup kami tiap-tiap hari, dan di mana kami ada nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih banyak. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Dulu beta jauh dari Yesus.